Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Sapria Setiawan. NIM 72114191158. Rombel AKTA 19. Ya, di sini akan mempresentasikan buku Sistem Informasi Manajemen bab 1 tentang pengantar sistem informasi. Pendahuluan. DSS atau Decision Support System ialah suatu kelas sistem yang pertama kali muncul, ditujukan untuk para manajer dan masalah-masalah tertentu. Kedua, awalnya DSS hanya menekankan output dalam bentuk laporan dan hasil dari hasil simulasi matematis. Tetapi kemudian diperluas menjadi pemecah masalah kelompok, kecerdasan buatan, dan pengolahan analitis secara online. Sejarah sistem informasi atau evolusi komputer. Yang pertama pada tahun 1946 yang bernama ENIFAC berubah menjadi UNIVAC 1 dan yang terakhir pada tahun 1960-an berubah menjadi IBM System per 360. Komputer berukuran lebih kecil dibagi menjadi 3. Pertama, spesialis komputer mulai mengalami kesulitan. Kedua, pada tahun 1982, IBM membuat komputer mikro yang disebut personal komputer atau PC. Yang ketiga, personal komputer atau PC yang dikeluarkan oleh IBM. Yang kedua, hukum Moore. Pada tahun 1960-an, kecepatan penyempatan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Pada tahun 1970-an, pelipat gandaan meningkat menjadi 18 bulan atau 1,5 tahun. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer dibagi menjadi 4. Pertama, adanya perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, adanya prosesor. Yang ketiga, adanya CPU dan RAM. Yang ketiga, adanya penyimpanan data. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer membutuhkan sebuah jaringan internet, seperti yang kita ketahui sekarang. Zaman dahulu sudah dikenal sebagai modem, yaitu alat yang bisa memodulisasi sinyal digital dari sebuah komputer menjadi sinyal. Seiring perkembangan zaman, banyak sekali alat-alat yang mulai bermunculan yang fungsi hampir sama seperti modem, seperti TV kabel, Wi-Fi, dan lain-lain. Bahkan di zaman sekarang, handphone yang kita miliki bisa berguna seperti yaitu memancarkan internet untuk disambungkan ke komputer. Evolusi di bidang aplikasi dan komputer. Pertama, sistem fisik atau physical system. Yang kedua, sistem virtual atau virtual system. Yang ketiga, sistem terbuka atau open system. Yang keempat, sistem tertutup atau closed system. Dan selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sistem virtual perusahaan sebelum adanya komputer untuk mengolah data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi proses manual. Yang kedua, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan dengan kunci. Yang ketiga, sistem kartu berlubang. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM menghasilkan informasi melalui 2 jenis perangkat lunak. Yang pertama, pembuat laporan. Yang kedua, model matematis. Perangkat lunak pembuat laporan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Model matematis yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil dari salah satu operasi perusahaan. Selanjutnya, sistem kantor virtual. Otomatisasi kantor ialah
penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Yang kedua, dengan adanya teknologi ini maka terjadilah konsep kantor virtual, di mana semua aktivitas kantor tidak perlu dilakukan langsung di kantor atau dapat dikerjakan di mana saja. Di luar kantor juga bisa. Selanjutnya, sistem mendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau kelompok kecil manajer dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. ERP atau Enterprise Resource Planning System adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis seluruh organisasi atau keseluruhan organisasi. Selanjutnya, tingkatan manajer. Berdasarkan tingkatnya manajer dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajer utama. Yang kedua, manajer tengah. Yang ketiga, manajer bawah. Berdasarkan area bisnisnya, manajer dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemasaran. Kedua, produksi. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, SDM. Dan yang kelima, layanan informasi. Selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Tahap-tahap pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen. Yang kedua, aktivitas perencanaan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Yang keempat, aktivitas peninjauan. Dan yang terakhir, masa depan teknologi informasi. Ciri-cirinya yaitu komutasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.